benar-benar mimpi buruk bagi XRP. Desember lalu, kabar Ripple dituntut oleh SEC atau Security and Exchange Commission Amerika Serikat sehingga membuat harga XRP terus menurun. Beberapa exchange sudah menyatakan akan mencabut atau delisting XRP dari daftar aset yang bisa diperdagangkan di pasar mereka. Bagaimana kelanjutan nasib XRP? Akankah masih memiliki harapan untuk bangkit? Hai, gue Dimas. Di video kali ini gue akan bahas tentang persoalan Ripple yang dituntut oleh SEC atau Bapeptinya Amerika. Dan akan sejauh apa sih dampaknya ke XRP? Tapi sebelum mulai, subscribe dulu ke channel Koinvestasi. XRP di bulan November lalu performanya sangat bagus, meningkat pesat lebih dari 90% dan bikin orang-orang pada girang. Katalis yang mungkin menyebabkan rally XRP ini adalah meningkatnya jumlah address unik XRP, pembelian kembali Ripple, dan kemungkinan adanya peluncuran produk baru. Tapi ternyata berita baik ini nggak berlangsung lama. Pertengahan Desember 2020, CEO Ripple yakni Brad Garlinghouse dikabarkan telah memiliki niat untuk memindahkan kantor pusat Ripple dari Amerika. Keputusan ini muncul karena beberapa permasalahan dengan regulasi. Selama ini, Ripple dikenal sebagai perusahaan yang sangat baik di mana mereka selalu patuh dengan regulasi dari pemerintah. Pada awal 2016, Ripple bergerak sebagai perusahaan yang mendukung regulasi dari pemerintah dan tidak seperti Bitcoin yang ingin terdesentralisasi secara total. Namun sejak awal tahun ini, Ripple telah bergerak lebih vokal untuk mengutarakan bahwa mereka merasa tidak didukung oleh pemerintah. Mereka mengatakan SEC atau Security and Exchange Commission alias Bapeptinya Amerika ini mulai menerapkan peraturan yang menyulitkan Ripple. Hasilnya, Ripple tidak setuju dan mulai melawan hingga saat ini terjebak dalam kasus tuntutan oleh SEC. Pada 23 Desember lalu, Ripple resmi dituntut oleh SEC. Brad mempublikasikan bahwa Ripple resmi dituntut oleh SEC. Akibat publikasi tersebut, harga XRP langsung turun sebesar 40%. Tuntutan yang dilayangkan SEC ini didasarkan oleh dugaan adanya pengumpulan dana sebesar 1,3 miliar dolar melalui initial coin offering atau ICO XRP yang dinilai sebagai penawaran sekuritas yang tidak berizin. Meskipun Ripple mengklaim bahwa token XRP adalah mata uang, bukan sekuritas, dan mereka bilang akhirnya akan menang melawan SEC. Tapi perusahaan Ripple dan XRP tetap merasakan konsekuensinya. Karena kasus ini, performa XRP benar-benar terjun bebas dan membahayakan banyak investor. Beberapa exchange sudah atau mulai mempertimbangkan untuk menghapus XRP dari perdagangan di pasarnya. Coinbase, Bitstamp, Binance mengumumkan akan menghapus XRP dari market mereka. Bahkan Inodax pun telah mengumumkan sehubung dengan kasus gugatan SEC terhadap Ripple, XRP memiliki resiko untuk di-delisting atau dihapus dari market Inodax. Tapi Ripple gak tinggal diam. Ripple juga menyalahkan SEC karena membawa ketidakpastian di pasar dan mendorong bursa untuk menghapus token XRP. Dalam pernyataan yang dikeluarkan 29 Desember lalu, Ripple bilang bahwa media dan publik baru dengar cerita dari sisi SEC saja dan mereka bakal merespon tuduhan yang tidak terbukti terhadap Ripple. Kemudian Ripple melanjutkan bahwa keputusan SEC ini udah bukan hanya tentang Ripple, melainkan sebuah serangan terhadap seluruh industri kripto di Amerika Serikat. Ripple merasa memang ada kurangnya kejelasan peraturan yang berbahaya untuk kripto di Amerika Serikat, dan gugatan SEC terhadap Ripple ini telah mempengaruhi banyak investor retail XRP yang tidak bersalah dan gak ada hubungannya dengan perusahaan Ripple. Untuk mengetahui gimana nasib Ripple ke depannya, kita bisa ngintip nih gimana kasus-kasus kripto versus SEC sebelumnya. YouTuber Ben Armstrong, juga dikenal dengan nama BitBoy Crypto, sempat membuat video yang membahas hal tersebut. Di video itu, dia merujuk pada kasus yang melibatkan Tezos, EOS, Telegram, dan Kik. Dalam kasus Tezos dan EOS, kedua perusahaan memutuskan untuk membayar settlement masing-masing. Artinya, tidak ada perusahaan yang melangkah lebih jauh ke pengadilan. Sedangkan yang memutuskan untuk lanjut menantang SEC ke pengadilan, itu ada Telegram dan Kik. Tapi, ternyata dalam kasus Telegram, pengadilan lebih berpihak kepada SEC, mengakibatkan hukuman perdata 18,5 juta dolar dan pengembalian 1,2 miliar dolar kepada investor atas penjualan token Gram yang tidak terdaftar.
Sedangkan dalam kasus Kik, pengadilan juga memihak kepada SEC atas tuduhan secara ilegal menjual token Kik yang tidak terdaftar. Dan akhirnya Kik harus membayar denda sebesar 5 juta dolar. Jadi ya kalau kita lihat dari kasus-kasus terdahulu, rasanya Ripple berhadapan dengan lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi ya kita tunggu aja dulu, karena CEO Ripple bilang dengan optimis bahwa Ripple tidak hanya berada di sisi yang benar dalam hukum, tetapi juga akan berada di sisi sejarah yang benar. Semoga aja kasus ini cepat ketemu titik terangnya, supaya gak bikin orang-orang yang hold XRP ketar-ketir. Sekian video tentang mimpi buruk Ripple yang digugat oleh SEC. Silahkan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau mungkin request topik untuk video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.